Selamat datang di BK Medan Bincang Kolaborasi Kota Medan. Saya Kemala Utari, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya melaksanakan sejumlah program untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih di Kota Medan. Terlebih lagi, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga telah mencanangkan 5 program prioritasnya yang salah satunya menekankan tentang kebersihan di Kota Medan. Langsung dari TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan, kita akan berbincang mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah di Kota Medan. Telah hadir bersama kita Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Bapak Suryadi Panjaitan, yang akan berbincang terlebih dahulu dengan kita. Salam kolaborasi, Pak Suryadi. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Apa kabarnya hari ini? Baik, syukur alhamdulillah sehat-sehat. Baik. Ya. Pak Suryadi, mungkin sebagai pembuka bincang kita, bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang menjadi tugas pokok dari DLH sendiri, Pak? Jadi Dinas Lingkungan Hidup ini kan, saya ceritakan dulu, Dinas Lingkungan Hidup ini kan baru bergabung nih, lingkungan hidup dengan kebersihan. Jadi di dalam Perwal tahun 2022 nomor 97 dikatakan memang tugasnya, tupoksinya adalah membantu Pak Wali di dalam lingkungan hidup. Nah, salah satu bidang yang membidanginya itu yaitu masalah pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Nah, itulah tugas tupoksi di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Baik, sesuai dengan tugas dan fungsinya tadi, kita tahu bahwa hari ini bidang kebersihan menjadi salah satu program prioritas Pak Wali. Nah, kira-kira untuk mendukung suksesi program tersebut, apa yang dilakukan DLH sendiri, Pak? Jadi kan, makasih Mbak Tari. Jadi memang Dinas Lingkungan Hidup itu memang tupoksinya untuk itu, kebersihan. Dan kami bekerja sama dengan kecamatan karena sebagian tugas di dalam pengelolaan kebersihan Kota Medan itu berbagi tugas dengan kecamatan. Ya, kita lihat memang sekarang Kota Medan semakin baik. Kita harus akui, kita semakin bersih. Dan itu memang kerjasama dan tugas yang disampaikan Pak Wali dalam satu amanahnya dan program visi misinya kebersihan. Kita lihat memang sekarang semua kecamatan bergerak sama. Di bawah artinya koordinasi Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Ya, kita harus support. Kami memonitor kegiatan di lapangan yang dilakukan kecamatan. Salah satu memang yang kita harapkan dari kecamatan memang semakin aktif, karena ujung tombak untuk mengetahui masalah kebersihan itu sebenarnya kecamatan. Dalam hal ini lingkungan. Jadi kita sekarang terus-menerus memantau kegiatan ini di lapangan. Dari kami menyiapkan sarana penunjangnya. Ya, contoh kami menyiapkan truk sampahnya, baik bentuk yang tipper atau yang canggih, yang bentuk kompakternya, maupun kita siapkan sekarang sweepernya yang menyapu jalan di pinggir jalan itu sekarang di jalan-jalan protokol. Kami juga mensupport penunjang sekarang, memperbanyak
betor sampah. Karena kita tahu kan 2001 sekarang lingkungan Kota Medan. Dan kita harus support ini, betor ini. Semua lingkungan kita harapkan punya betor. Dan sekarang kita sudah menuju ke situ. Sudah 50% target. Tahun depan kita perbanyak. Ya. Tetapi juga kita berharap masyarakat terlibat. Dan ini kita harus sosialisasikan semua kepada masyarakat. Karena sumber sampah yang paling besar itu adalah dari masyarakat. Baru pasar. Dua hal utama ini harus kita libatkan langsung, khususnya masyarakat. Menyadarkan masyarakat. Menyadarkan macam mana? Kita tahu kan sampah ini kan produksi kita, aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana masyarakat itu mengerti bahwa sampah itu harus dipilah, dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Nah, menciptakan ini dan menyadarkan masyarakat, itulah tugas kami sekarang bersama dengan Kecamatan, Lurah, Kepling bersama-sama. Itu Mbak Tari. Baik, mewujudkan kebersihan tidak terlepas dari penanganan persoalan sampah. Sebenarnya kita menganggap sampah itu hal yang kotor, mungkin seperti itu ya Pak. Tapi apakah sebenarnya punya manfaat sendiri bagi masyarakat dari sampah itu? Nah itu, jadi memang sampah ini memang menarik ya. Jadi selama ini sebenarnya dianggap tuh sampah itu waduh yang kotor ya sebenarnya ya. Padahal dari segi, kalau saya bilang sampah itu dua mata pisau yang berbeda. Satu memang mengganggu, tapi satu menguntungkan. Kalau dikerjakan baik-baik. Contoh, kenapa saya bilang sampah itu dipilah, mana yang bisa di-recycle, diulang, yang bisa dimanfaatkan kembali. Ini bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat. Nah, bekerja samalah dengan Bapak ini, Pak Yasra ini, yang bank sampahnya dia kendalikan secara mandiri. Ya, itu. Kemudian Bapak ini menjualnya kembali, memanfaatkannya kembali kepada pengusaha untuk di-recycle ulang. Itu menjadi sumber pendapatan. Dan yang menarik sekarang ini, TPA kita ini, tempat penampungan kita. Ya bisa kita manfaatkan, ya kan? Salah satu yaitu dia memproduk gas metan. Gas metan ini kan kita tahu dia merupakan suatu gas yang salah satu gas rumah kaca yang mengganggu panas bumi, mengganggu panas bumi dan tentunya mengganggu kesehatan. Nah, bagaimana gas metan ini bisa dimanfaatkan untuk minimalisasi mengganggu kesehatan dengan cara teknologinya bagaimana dan menghasilkan energi, dan itu kan yang menghasilkan pendapatan untuk Kota Medan atau daerah-daerah lain yang menghasilkan produk sampah ya. Intinya kalau sampah dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan juga untuk kehidupan masyarakat. Ya. Baik, ini kerja berat, tanggung jawab berat pengelolaan sampah. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi, termasuk dengan bank sampah. Awal mula membangun kolaborasi dengan bank sampah sendiri itu seperti apa sih, Pak? Ya, memang kita harus menyadarin kita nggak bisa jalan sendiri. Ya. Kita bangga pada orang-orang yang memang mempedulikan lingkungan. Ya, khususnya yang seperti Pak Yasra ini, ya dia secara mandiri mengelola. Ya, bagaimana dia bisa memilah sampah yang bisa dimanfaatkan, diolahnya, dikumpulkannya, ya. Dan memang kita harus kerja sama mereka. Dan kita harus sebenarnya mempunyai juga bank sampah yang bisa kita kerjakan sama mereka ini. Atau kepada pihak-pihak lain yang bisa kita kerjasamakan, berkolaborasi. Yang kalau kita sendiri itu kita tidak akan sanggup. Jujur kita katakan, bersama dengan mereka, bersama dengan masyarakat pasti bisa. Ya, itu harapan Pak Wali kan. Itu kolaborasi yang baik. Sesuai dengan tagline, kolaborasi. Kolaborasi. Baik. Pak Suryadi, sebentar kita tahan dulu ya. Di Pak Suryadi kita akan berbincang nih dengan Direktur Bank Sampah Induk New Normal, Pak Yasra Alfariza yang sudah bergabung dengan kita. Pak Yasra, salam kolaborasi. Salam kolaborasi Mbak Tari. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Yasra, bagaimana sih sebenarnya konsep yang dilakukan Bank Sampah yang Bapak kelola ini? Ya, pada dasarnya kita lembaga swadaya masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat, ini kita sebenarnya mengambil suatu porsi
bagaimana bisa membantu meringankan beban dari pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat untuk menuju sirkular ekonomi. Nah, konsep-konsep yang kami lakukan itu adalah kami melakukan pendekatan dengan pemerintah, melakukan pendekatan dengan produsen-produsen sampah. Sehingga mereka juga bisa membantu kami. Kalau pemerintah mungkin dia diregulasi ya, regulasi yang mendukung bagaimana semua orang di Kota Medan ini care dengan sampah, peduli dengan sampah yang dihasilkannya. Jadi kolaborasi yang kami lakukan ini sebenarnya sudah cukup lama, bukan hanya hari ini, tetapi jauh sebelumnya. Kenapa? Karena persoalan sampah ini selalu timbul setiap tahunnya, dan ini juga sebagai keprihatinan bagi kami penggiat-penggiat lingkungan. Bagaimana sampah ini bisa jadi berkah? Ya, usaha-usaha itu yang harus kita tanamkan di masyarakat. Kami terus melakukan edukasi yang secara masif ya, tidak hanya door to door, tetapi juga dari media sosial seperti hari ini yang kita lakukan podcast. Ini sebenarnya mengedukasi masyarakat, mengetuk hati masyarakat itu tidak segampang. Kesadaran masyarakat. Ya, menggugah kesadaran, merubah perilaku. Baik. Dari yang selama ini membuang sampah tidak ada yang larang. Baik. Dan itu yang kami lakukan. Dan mudah-mudahan ini akan berkesinambungan. Baik, tertarik sekali saya mendengar penjelasan Bapak. Tapi kira-kira dalam sehari nih, berapa banyak sampah yang diterima oleh Bank Sampah sendiri? Baik, dengan keterbatasan kami, dengan kemandirian kami, bukan berarti kita itu sebenarnya bukan berpatok kepada berapa yang kita hasilkan ya Mbak. Dan alhamdulillahnya satu hari itu sampai 300 sampai 500 kilo itu sampah yang daur ulang, bukan sampah sembarang sampah. Dan ini sampah yang bisa menjadi yang bernilai ekonomi kembali. Nah, kalau diperkirakan satu bulan itu mungkin ada 1 sampai 2 ton. Tapi kalau setahun, kami di tahun 2022 kemarin kita sudah melakukan apresiasi dan publikasi ke masyarakat luas. Kita ternyata bisa mengkolekting sampah itu hampir 200 ton. 200 ton. Dan itu bernilai ekonomi semua. Kapan dimulai itu, Pak? Itu starting 2022 yang sampai terakhir. Sampai saat ini ya, sampai hari ini. Baik. Ternyata kecil memang, tapi kalau secara kumulatif dan kontinu kita lakukan, ini akan berdampak sangat bagus. Baik, Pak Yasra, kita tahan dulu. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita break sejenak. Baik, kita kembali lagi ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Suryadi Panjaitan. Pak, tentu ini tidak terlepas dengan kehadiran TPA kalau kita bicara sampah, gitu ya. Nah, seberapa banyak sih sampah yang setiap hari masuk ke TPA kita ini? Ya emang Kota Medan ini, ya. Tapi cerita sampah selama manusia masih hidup, masih ada manusia pasti ada sampah. Kota Medan itu rata-rata tiap hari 2.000 ton. 2.000 ton? 2.000 ton. Jadi tadi saya tertarik dengan yang bilang Pak Yasra tadi, bukan sampah sembarang sampah. Ya, itu menarik. Jadi, ini bukan mau pantun ini, bukan mau pantun ini. Nah, TPA kita ini kan coba kita lihat, ya, menarik ya. Kita di sini nggak ada tercium baunya, iya kan? Kita ini dulu nih tempat sampah loh ini, yang kita dudukin ini. Tapi bisa ditata menjadi daerah untuk tempat wisata untuk santai. Ya, di belakang kita sana itu itulah TPA kita itu. Ya, itu model dia control landfill ya, yaitu open dumping yang dimodifikasi ya, dengan ditutupin pada waktu tertentu dengan tanah, dengan pasir dan batu-batuan. Kita ke depan ini dan telah dikunjungi oleh Duta Besar Belanda. Baik. Ya. Dan kita sangat antusias, Pak Wali Kota sangat antusias dengan kunjungan Duta Besar Belanda dengan timnya. Kedepannya ini, TPA ini dengan pembicaraan kemarin, minggu lalu dengan Duta Besar Belanda, dengan timnya Duta Besar Belanda, ini akan dikelola ya sebaik mungkin menjadi sumber pendapatan asli daerah Kota Medan. Baik. Salah satu ya, bagaimana gas metan itu yang diproduksi sekarang oleh sampah ini TPA ini kan sekarang salah satu produksinya kan gas metan. Dan itu sangat berbahaya. Ya.
Kemarin pemerintah Belanda mengatakan kita kelola dulu gas metan ini tidak mengganggu kesehatan, tidak menjadi sumber gas rumah kaca, nanti akan di flare. Baik. Menarik. Ya, yang kedua Pak Wali sangat antusias untuk itu. Dan kita harapkan ini segera terwujud. Karena pemerintah Belanda akan mengundang kita untuk melihat langsung. Baik. Yang kedua akan menjadi sumber energi. Gas metan ini sangat bagus menjadi sumber energi untuk kelola menjadi listrik. Itu sumber pendapatan lagi. Ya kan? Pak Duta Besar mengatakan yang kita injak ini sekarang ini, yang kami naik kemarin itu minggu lalu ke atas, ini bisa menjadi sumber pendapatan, sumber uang untuk pembangunan Kota Medan. Nah, dan kita akan kelola menjadi daerah wisata. Baik. Ya, beliau mengatakan ini kan luasnya lebih kurang 10 hektar tuh TPA kita ini yang sekarang. Ya, itu akan ditata sedemikian rupa menjadi daerah wisata sambil dikelola menjadi sumber energi dan mengelola metannya. Pak Wali sangat antusias dan sangat bersemangat. Pak Wali malah menyiapkan, kami akan siapkan, karena orang pemerintah Belanda mengatakan tolong diperluas untuk sebelah sini, sisi kiri, sekitar berapa hektar. Pak Wali katakan siap. Malah nanti yang kita proses pembangunan sanitary landfill sekarang, itu akan di sebelah kiri kanannya, akan kita tata menjadi daerah wisata. Baik. Ya. Dan itu betul-betul kita akan wujudkan ke depannya. Baik. Artinya apa? Ketakutan akan masyarakat akan TPA ini lambat laun akan hilang. Baik. Seperti kita ini sekarang. Coba kita santai, Nyaman. kita bisa nyaman, bisa duduk, bisa makan, ngobrol, ya kan? Baik. Nah, itu asik loh, ya Pak Yasra. Ya, Baik. tidak ada lalat ya Pak ya. Apalagi nanti kalau setelah kerjasama dengan pemerintah Belanda, saya yakin TPA ini akan semakin baik ke depan. Baik. Ya. Baik. Nah, itulah harapan kita semua. Baik. Ya, Pak. Tapi Pak Suryadi, seraya kita menunggu dan menanti itu terwujud, ada nggak upaya yang dilakukan DLH untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA setiap hari? Oh, tentu. Nah, inilah yang kita pertama akan kita perluas TPS kita. Baik. TPS kita akan tambah. Kita perbaikin yang mana yang bermasalah. Kita ciptakan, kita akan menambah TPS 3R, recycle kembali, reduce, kita akan perbaikin. Dan kerjasama dengan Bapak ini, Pak Yasra salah satu, yaitu bagaimana kita recycle. Baik. Kita pilah, dan itu tentu bantuan dari masyarakat kita sangat berharap, supaya jangan bertambah di sini. Jekstrada kita itu sampai tahun 2025 itu sampah kita harus berkurang 30% loh Mbak Tari. 30% berarti 2000, berarti kurangi 30%, ya kan? Iya. Berarti sekitar berapa itu? Sekitar 30% sekitar 400 sampai 500 ton. Nah, diharapkan tahun 2025 kita tinggal memproduksi sekitar 1.400 ton, Mbak. Baik. Nah, itulah upaya kita sekarang berjalan dengan ke situ, Mbak. Baik. Nah, terkait dengan pengolahan sampah, apa sih kendala yang dijumpai, Pak, sejauh ini? Memang kendala yang sampai sekarang kita tahu memang ya kita harapkan kolaborasi lah dengan masyarakat. Masyarakat kita yang kita sekarang kita makin sadarkan. Ayo dong sama-sama. Pemerintah kota terus kami akan memperbaiki sistem, memperbaiki sarana penunjang, memperbaiki kami bagaimana tenaga kita SDM dari segi di dalam pemerintahan, tata pemerintahan khususnya di wilayah. Baik. Sampai Kepling. Kepling ini kita harus sama-sama. 2001 loh. Ya, bukan jumlah yang sedikit itu. Bukan sedikit. Bukan jumlah yang sedikit. Berapa itu anggaran pemerintah kota untuk menggaji tenaga Kepling? Honornya, iya kan. Nah, sama-sama, ayo kita sama-sama. Dan tentunya ini kan motivasi kepada masyarakat. Masyarakat yakinlah Medan ini bisa. Mbak Tari tahu, coba lah. Kita terakhir tuh terima Adipura 2012. 2012. Iya, 2012. Itu artinya 11 tahun yang lalu. Ya. Dan kita merindukan itu kembali. Kita merindukan itu. Kita merindukan itu kembali. Ini bisa. Baik. Pasti bisa. Baik. Kita merindukan. Iya kan? Kita yakin kita bisa. Iya. Baik, Pak Suryadi, kita beralih dulu ke
Pak Yasra nih, Pak Yasra, apakah Bank Sampah Induk New Normal ini hanya memfokuskan kegiatannya di permasalahan sampah saja atau mungkin ada yang lain? Oke, baik. Saat ini saya mau kasih tahu sama teman-teman, saya harus fokus dalam pengelolaan sampah. Baik. Kenapa? Kalau saya melenceng ke tempat-tempat lain nanti takutnya tidak fokus. Karena pengelolaan sampah ini harus fokus. Baik. Jadi apapun ceritanya, fokusnya kami itu bagaimana mengedukasi, mengajak dan mencari inovasi dan inovasi terbaru sehingga nilai sampah itu betul-betul nilai sampah daur ulang ya, betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Baik. Selama ini kita ternyata sampah-sampah kita ini tidak semuanya bisa laku di perusahaan daur ulang. Nah, bagaimana caranya sampah-sampah yang tidak laku dan itu juga sampah dan perlu juga penanganan, kita mencari inovasi-inovasi. Salah satu inovasinya itu adalah membuat kelompok-kelompok kreasi daur ulang. Baik. Tahu Mbak nggak? Di tahun 2022 kemarin itu kami menjual recycle itu hampir di angka 27 juta. Ini sebenarnya memang masih kecil, tetapi kalau itu dibuang lagi dan itu menjadi tumpuan sampah di TPA kita itu kan sayang. 27 juta untuk masyarakat itu cukup banyak. Nah, selanjutnya kita juga ada buat paving block. Paving block yang memanfaatkan sampah-sampah yang tidak laku lagi. Contoh styrofoam, kresek, terus mika. Dan itu kita lembur dan itulah pengikat dari bata eco paving tadi. Baik. Dan itu kekuatannya lebih kuat dari paving block biasa. Selanjutnya kita juga lagi mengupayakan sekarang kantong-kantong yang ramah lingkungan dengan membuat metode eco print. Baik. Jadi goodie bag itu cantik, tetapi pewarnaannya dari daun-daunan. Wah, luar biasa. Wah, ya ini harus kalau dipikirkan. Ya, kalau masyarakat tuh menyadari begitu ya bahwa ada nilai ekonomis di dalam sampah itu tadi. Banyak sekali, seperti Mbak. itu ya. Iya, selain ekonomi, kedua kesehatan, ketiga sosial budaya sosial ya. Jadi tidak ada gesekan lagi gara-gara sampah orang bisa ribut. Gara-gara gara-gara sampah. Ayo, angka stunting kita naik dulu ya Pak ya. Ini upaya-upaya ini semuanya berkaitan, bukan kita berbicara sampah, tetapi kita juga bisa menyelamatkan lingkungan, meningkatkan pendidikan, kesehatan, terus juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Sangat mulia sekali. Baik, dimulai dari diri sendiri. Betul. Baik, Pak Yasra, ini closing statement sekaligus apa yang menjadi harapan Anda dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Medan, mewujudkan kebersihan Kota Medan. Baik, harapan kami penggiat-penggiat lingkungan ada suatu regulasi yang memang mengharuskan keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sampahnya masing-masing. Yang kedua, saya kepingin pengelolaan sampah itu dari hulu ke hilir, bukan kita mengelolanya di hilir. Contoh, dari setiap kecamatan itu bisa berkontribusi untuk membesarkan atau menghidupkan bank-bank sampah yang ada di kecamatan, sehingga sampahnya itu tidak perlu lagi kita bawa ke sini, tetapi cukup dengan bank sampah yang terdekat. Dan itu akan memutus mata rantai penyebaran karbon. Coba bayangkan, kita misalnya di Tuntungan dibawa ke sini sampahnya, ya kan? Berapa biaya yang kita harus keluarkan? Ini yang hal-hal ini yang perlu kita cermati. Dalam arti kata kita memang perlu efisiensi, tetapi bukan berarti pengelolaan sampah ini tidak ada biayanya. Cukup besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan untuk mengatasi 2000 ton sampah setiap harinya. Tapi kita optimis di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Bobi Nasution hari ini. Insya Allah, saya yakin persoalan sampah bisa tertangani. Benar. Amin. Jadi saya punya moto nih. Baik. Ya, sampah bukan masalah, tetapi sampah bisa dijadikan rupiah. Sampahku tanggung jawabku, sampahmu jadi tanggung jawab. Baik, luar biasa Pak Yasra. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Yasra. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa menggugah kesadaran masyarakat ya untuk peduli terhadap sampahnya sendiri. Baik, terima kasih. Kita break sejenak. Baik, Pak Suryadi, tadi kalau dalam penjelasan Bapak sudah disinggung mengenai kerjasama Pemko Medan dengan Kedutaan Besar Belanda. Beberapa waktu lalu, Dubes juga sudah bertemu langsung dengan Pak Wali Kota Bobi Nasution. Nah, Pak Suryadi, bisa dijelaskan manfaat secara ekonomi dan lingkungan dari hasil kerjasama yang terbangun antara Pemko Medan dan Dubes Belanda? Jadi memang yang menariknya, pemerintah Belanda itu menawarkan begini.
untuk investasi ini ke depan ini, pemerintah kota tidak dibebankan biaya. Sama sekali tidak Sama dibebankan. sekali tidak. Baik, luar biasa. Dan itu menarik. Karena selama ini yang ditawarkan sama kita malah mau menyedot PAD kita, Ya, APBD kita. Pemerintah Belanda mengatakan tidak. baik, Kami investasi. baik, Malah kami memberikan uang sama Kota Medan. baik. Dan itu menarik dan luar biasa. Siap. Dan terobosan itu kita tunggu nih, karena memang sudah diambang pintu. Ya. Dan pemerintah Belanda itu apa namanya? Medan janji kami akan bangun, mengelola persampahan Kota Medan lebih baik. Bukan hanya mengelolanya menghasilkan dari segi ekonomi, kita akan tata lokasi TPA ini menjadi daerah wisata. Malah dia bilang, coba kita pikirkan untuk buat lapangan golf di daerah sini. Lapangan golf. Lapangan golf Luar biasa. dari lokasi TPA kita ini. Dan Pak Wali sangat antusias untuk ini. Karena saya sendiri sebagai kepala dinas surprise untuk ini, ya. Yang kedua memang kita harus support pemerintah Belanda sama-sama. Pak Wali sudah oke, kita support. Apa yang perlu kita siapkan, kita siapkan. Pak Wali semua antusias. Baik. Menyiapkan lahan tambahan, siap. Baik. Nah, sampai ke situ. Di satu Keseriusan. sisi kita juga harus mengantisipasi untuk mengurangi sampah. Tadi kebetulan saya rapat Baik. mengundang dalam rangka Adiwiyata. Itu artinya Adiwiyata, bagaimana sekolah-sekolah bisa ditata lebih hijau, ya, lebih asri, lebih nyaman, Lebih ramah dan lingkungan. minimalisasi pengulang sampah. Baik. Mengajari anak-anak itu mulai dari SD, ini karena anak kepala sekolah SD, SMP. Karena kita tahu paling enak mengajar itu mulai dari anak-anak. Baik. Ya. Tadi saya sampaikan, ayo dong disampaikan kepada anak-anak. Sampaikan bagaimana membuang sampah, minimal dia buang sampah yang baik pada Baik. anak-anak itu. Kemudian bagaimana anak-anak itu memilah sampah, ini sampah plastik ya, kamu begini-begini. Bisa. Jadi bukan hanya di sekolah diajarin, tapi bagaimana dia hidup di tempat dia tinggal gitu. Bisa semakin mengerti. Baik. Anak-anak lah yang bisa memulainya itu, kita tata dari mula, jadi anak-anak itu semakin menyadarin, ya. Selama ini jangan kita biarkan anak-anak itu salah, khususnya dalam sampah. Saya makanya tadi saya agak terlambat datang kemari, karena saya tertarik gitu, ketemu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru tadi dengan itu, menyampaikan ini, dan mereka sangat antusias untuk itu. Kita boleh berlomba adiwiyata, tetapi yang paling penting menyadarkan dan merasa anak-anak itu memiliki Kota Medan, Baik. menjaga kebersihannya. Itu tadi makanya saya agak lama menyampaikan itu di depan forum, lebih kurang 100 sekolah yang hadir. Luar biasa. Bayangkan, 100 SD, sekolah. ya, SD, SMP yang hadir tadi. Baik. Siap. Itu bukan hanya sekolah negeri, swasta. Swasta, Baik. ya, ya. Iya. Dan itu tertantang buat kita, ya. Kita tahu juga, saya tambahkan memang kita sekarang TPA ini kerjasama dengan PLN. PLN itu sangat antusias untuk mengelola sampah kita, khususnya organik, daun-daunan, ya, pohon-pohonan yang kita kutip daun-daun, sampah organik itu. Mereka olah itu menjadi salah satu sumber energi mereka untuk pembangkit listrik mereka, Baik. untuk mengurangi pemakaian itu batu bara. Batu bara, iya betul. Jadi dia bersinergi, ya. Dan ini lagi diuji coba di situ, Baik. di lokasi kita, ya. Dan ini kedepannya akan semakin luas. Kita akan kerjasama makin luas lagi. Mereka berharap makin banyak itu sampah organik dari pohon-pohonan dan segala macam yang akan mengurangi mereka membeli batu bara. Dan ini akan sama kita juga mengurangi sampah kan? Benar. Yang sampai ke TPA, ya, udah ditampung di lokasi tertentu. Ya. Sampah ini, ayo organik ini bukan hanya daun, yang lain organik Juga bisa. mereka tampung, kan ini berkurang ini TPA ini. Nah, Betul. dari segi ekonomi kita dapat sumber energi kerjasama dengan PLN. PLN. Ya, PLN ngasih duit sama Pemko Medan Ya. untuk PAD kembali. PAD kembali. Nah, Luar itu biasa. Mas. Tapi apapun itu,
sampah harus kita kurangi bersama-sama. Baik. Iya kan? Kita semangat karena melihat semangatnya Pak Wali hari ini ya, begitu ya Iya, Pak betul. Kadis ya. Baik, seberapa optimis Bapak Kota Medan dapat menjadi kota yang lebih bersih dan ramah lingkungan? Saya sampaikan ya, ini statement saya ya. Saya yakin ya, selama Pak Wali Kota ini ya, kita sudah lihat gebrakan Pak Wali Kota Muhammad Boy Sution. Pak Wali kita masih muda, kita diberikan tanggung jawab yang luar biasa untuk ini. Saya tertantang untuk ini. Ya, saya yakin di bawah pimpinan beliau ini akan tuntas. Ya, nanti kita lihat ini tahun ini kita dapat hadiah apa ini untuk kebersihan. Kita lihat Kota Medan ya. Sekarang sudah lihat itu. Saya tadi aja dari arah pusat kota sampai kemari itu pinggir jalan bersih semua. Dan itu kerjasama antara wilayah, lingkungan, lurah, camat, sampai pemerintah kotanya di bawah pengendali Pak Wali Kota kita. Baik. Kita harus optimis. Baik. Ke depan Medan akan lebih baik, lebih bersih, lebih sehat. Saya rasa itu kesan. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Makasih, Terima Mbak kasih Tari. sudah hadir. Terima kasih Pak Yasra. Ya, terima kasih Terima kembali, kasih Mbak atas Tari. penjelasannya. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan Ya. manfaat besar dalam penanganan sampah di Kota Medan dan menggugah Amin. kesadaran masyarakat untuk sama-sama berkontribusi mewujudkan kebersihan Kota Medan. Iya. Demikian tadi bincang kolaborasi kita hari ini. Kami akhiri dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi.